happy Sunday. Berharap setiap saudara yang datang ke tempat ini dapat teman baru, keluarga baru, sahabat baru. Dan suasana kehangatan di tengah-tengah kita boleh kita jaga. Oke, karena ini adalah family in Christ. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, di bulan ini kita membahas tentang good news of Christmas. Ya, good news of Christmas. Jadi pesan yang baik, kabar yang baik dari Natal. Kenapa ada kabar baik? Karena sebetulnya hidup manusia pada dasarnya tidak baik, ya, tidak baik. Kita perlu tahu juga kabar buruknya. Dari minggu pertama gembala kita banyak membahas tentang dunia tidak semakin baik. Dunia tidak semakin baik, makanya kita membutuhkan sebetulnya hidup berjalan dalam Tuhan. Ya, dan standar keberhasilan, standar kebahagiaan, standar kesuksesan itu juga banyak berubah, bahkan semakin jauh sepertinya dari firman Tuhan. Ya, dan di bulan ini kita banyak membahas soal good news of Christmas dan hari ini kita banyak bahas soal terang. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah Light Rise. Sama-sama katakan Light Rise. Jadi ini terang yang terbit ya. So closing the year in his light. Jadi hari ini adalah hari terakhir saudara. Wow 2025. Ya, coba bilang kiri kanannya bilang, lu masih ada gitu. Lu masih ada loh, wow Tuhan baik, amin. Kalau kita ada hari ini berarti Tuhan baik, pemeliharaan Tuhan sempurna. Oke, dan saya akan ulang sedikit soal cerita Tuhan atau 4 chapter of gospel yang seringkali gak lengkap. Ya, yang dibahas kemarin di Natal, sering dibahas sama semua para teacher di tempat ini bahwa kita perlu punya cerita Injil yang lengkap. Creation, fall, redemption and restoration ya. Creation and restoration itu seringkali kita nggak terlalu banyak mention. Seringnya apa? Fall, kejatuhan dalam dosa ditebus Tuhan. Kejatuhan dalam dosa ditebus Tuhan. Yang penting masuk surga. Gak penting deh yang namanya creation, restoration itu gimana sih? Padahal creation sejak semula Tuhan menciptakan manusia itu dengan sebuah tujuan yang ilahi. Grand design-nya apa sih? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Berkuasa atas dunia ini. Kita memerintah bersama dengan Allah. Jadi rekan sekerja Allah. Jadi lebih daripada sekedar foya-foya, happy-happy, mati masuk surga. Selamat. Itu kalau kita fokus di mana? Fall and redemption. Kejatuhan dan penebusan, kejatuhan penebusan. Kalau dalam keseharian kita misalnya kita tuh seneng banget namanya fall and redemption tuh gini biasanya analoginya ya. Kita sering masuk ke dokter pulang. Tapi dokter ngomong apa soal pola hidup, kita gak mau perhatiin. Jangan makan gula kebanyakan. Makan, olahraga dong, gak mau. Nah contohnya begitu. Jadi akhirnya kita menunggu lagi apa? Jatuh lagi dan akhirnya ke dokter lagi. Ya, jadi kita fokuslah bahwa Tuhan mau kita di-restore. Sama-sama katakan di-restore. Sehingga kita kembali kepada grand design yang semula. Sesuai apa yang menjadi tujuan ilahinya Tuhan. Oke, karena ini akhir tahun, izinkan saya membahas sedikit highlight ya, 2025. Saya coba research, kira-kira berita apa sih? Berita soal kekelaman. Seperti yang tadi saya share bahwa kalau kita bahas soal terang, kita perlu tahu dulu nih kegelapan yang seperti apa. Ini dari skala yang sangat besar dulu ya. Nanti kita mulai ke skala yang sangat kecil soal kegelapannya di skala individual. Ya sekarang kita bicara skala internasional deh. Ada waktu saya search satu deh berita apa. Nah berita ini yang muncul. Berita penembakan untuk politik dan tokoh Kristiani sebetulnya dia ya di dunia namanya Charlie Kirk di Amerika. Ya, bagi dia sebetulnya dia punya prinsip bagi Charlie Kirk. Di Alkitab adalah fondasi moral dan budaya. Ia mendasarkan pandangannya tentang hidup, masyarakat, keluarga, dan hukum pada pemahaman literal atau konservatif terhadap Alkitab. Ya, dan saya pribadi banyak mengikuti dia, bagaimana dia sering mengencourage setiap orang-orang untuk baca Alkitab ayat per ayat, konteks per konteks, mengertilah itu. Ya, terus juga banyak mengencourage supaya kita menguduskan hari Sabat. Bagus, walaupun ada beberapa yang saya pribadi nggak setuju. Ya, tapi ini kenapa ini menjadi cerita yang kelam? Bahkan ada beberapa di antara kita-kita yang ngobrol, itu kayaknya mulai muncul deh cerita seperti orang yang lagi melayani Tuhan, terus ditembak. Artinya apa? Kalau dalam kekristenan biasa kita mengenal dengan sebutan martir. Ya, ini kayaknya dia mulai masuk dari pelayanan martir. Ada beberapa menyebut itu dan sebagainya. Intinya setelah kejadian ini cukup banyak lagi terjadi penembakan dan penembakan. Ya, itu sebetulnya kondisi dunia yang tidak semakin baik. Kalau kita lihat berita lokal, tadi internasional, sekarang berita lokal apa? Yang baru terjadi belakangan ini adalah bagaimana berita soal banjir yang
menghadang Sumatera Utara, menghadang Aceh. Waktu itu kita sama-sama berdoa, gereja Tuhan di CLCC kita sama-sama dukung doa untuk Sumatera Utara, Aceh dan sekitar. Ya, dan waktu dicoba diselidiki sebetulnya lebih dari 2.000 banjir saudara yang terjadi sepanjang tahun 2025. Cukup banyak. Dan banyak yang menyebutkan bahwa itu kesalahan pengelolaan, kesalahan kepemimpinan dan sebagainya. Dan ini bahkan orang mendesak supaya ayo dong jadiin bencana nasional gitu kan. Ini lagi rame, tahu-tahu 1 minggu terakhir kita malah lumayan terganggu dengan berita-berita pantun ya. Pantun dari mantan gubernur kita yang luar biasa itu, yang ada juga yang bicara bahwa kayaknya waktu kita pelajari itu pengalihan isu deh. Supaya kita mulai mengalihkan isu kita dari yang penting yang di sana, sehingga kita mulai fokus kepada kehidupan seseorang. Yang sebenarnya kalau kita pelajari, ini kehidupan keluarga yang bermasalah juga kan ya, akhirnya jadi ramai diperbincangkan. Makanya tahun depan CLCC punya tema Start From Home. Ya, kita mau mulai membangun bagaimana family on mission bersama-sama keluarga kita secara biologis juga betul-betul mengerjakan agenda kerajaan Allah. Ya, dan ini yang terjadi di lokal, yang terjadi di internasional, jadi dunia tidak semakin baik saudara. Ya, Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Ini berita Natal, biasanya kita membaca ayat ini. Ya, kita lihat sama-sama, kita baca ini ayat yang pertama dulu, 1, 2, 3. Telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saat itu kondisinya memang kelam saudara. Ya. Ayat 2 saya bacain, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebetulnya ini adalah nubuatan ya dari Nabi Yesaya. Kita lihat slide selanjutnya, ini abad 8 sebelum Masehi ditulisnya. Ya, jadi intinya apa? Kegelapan di sini maksudnya adalah ekonomi yang hancur. Dan saat itu bangsa Israel sedang mengalami penindasan politik dari bangsa Asyur. Ya, lagi ditindas. Jadi ini kondisi negara, umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel sedang tidak baik. Krisis spiritual. Di sini juga menggambarkan kekeringan rohani. Iya sih, gue ke gereja. Iya sih, gue ibadah. Tapi kita nggak benar-benar mengalami yang namanya Yesus atau Tuhan. Pada saat itu Tuhan benar-benar masuk dalam pribadi, kehidupan pribadi, keseharian kita. Sehingga akhirnya kelakuan bangsa Israel saat itu apa? Memberontak juga. Memberontak di sini artinya apa? Tidak nurut sama Tuhan. Tidak nurut sama hukum Taurat. Ya, diberi perintah apa? Ya sudah, yang penting gua punya cara hidup gua sendiri. Ya. Dan yang kedua di sini dari 2 ayat ini kesimpulannya adalah janji kehadiran Mesias yang membawa harapan dan terang di tengah kegelapan. Dan Mesias yang dimaksud di sini bukan hanya membantu problem politik, membantu problem ekonomi, ya bicara soal pemerintahan, tapi lebih daripada itu mentransformasi kondisi spiritual kita, mentransformasi, itulah arti kata Mesias, saudara ya. Dan di situ kalau kita lihat juga di ayat 5, ayat 6 sampai 7 yang sering kali kita baca untuk Natal. Di situ peran dari Mesias itu apa sih? Penasehat ajaib. Ya, jadi ada hikmat waktu kita menjalani kehidupan karena ada penasehat ajaib. Allah yang perkasa bicara Allah yang memegang kendali. Bapa yang kekal alias kerajaannya tidak tergoncangkan. Ya, bicara soal raja damai, artinya apa? Membawa kasih, membawa damai. Ya, Mesias itu datang ya, yang kita rayakan beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu soal Natal. Nah, kita akan langsung loncat ke Yohanes. Ya, itu nubuatannya di Yesaya dan kita pindah ke kitab Yohanes. Ya, Yohanes pasal yang pertama yang akan kita banyak bahas dan pasal ketiga hari ini. Nah, sebenarnya Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes dan luar biasanya waktu dia menulis di ayat yang pertama cukup mirip dengan kitab Kejadian. Kalau kitab Kejadian pada mulanya Allah menciptakan terang gitu ya. Dan kalau di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus membahas soal itu dan di ayat ke-6 luar biasa. Ya, dia menulis ini, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Sama-sama katakan terang. Terang, dibahas lagi soal terang saudara. Ya tadi di Yesaya jelas ada tulisan soal terang yang datang. Langsung Yohanes pasal yang pertama, kitab Injil.
Basra. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Perhatikan dengan baik. Ia bukan terang itu. Maksud siapa? Yohanes tuh bukan terang itu. Ini yang dimaksud Yohanes Pembaptis. Bukan. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis itu jadi saksi tentang terang. Ayat 9 jelas banget, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Makanya saudara, waktu kita ke gereja, waktu kita bisa dibilang melakukan ibadah kita sebagai orang Kristen, pastikan terang yang sesungguhnya itu hanya Yesus. Sama-sama katakan hanya Yesus. Jangan terpukau dengan terang yang lain, karena yang lain itu pengikut Kristus lain adalah saksinya. Ya, jadi setiap kita seharusnya apa? Menyaksikan terang yang sesungguhnya, yaitu hanya Kristus. Amin. Ya, oke. Dan kita lihat, bahkan tadi di ayat pertama, tadi Pastor Marsha bacain soal Yohanes pasal ke-8. Di Yohanes tuh banyak. Yesus juga ngomong, akulah terang dunia ya tadi ya. Ayat mingguan kita hari ini. Nah, kita akan langsung loncat ke Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan masuk lebih jauh, tadi udah bahas internasional, bahas lokal. Nah, sekarang kita mulai masuk dalam sebuah percakapan. Percakapan ini terjadi antara orang yang sangat-sangat beragama, orang pinter secara teologi, namanya Nikodemus. Dia pasal ketiga ini. Bahkan kalau di pasal ketiga ini Nikodemus itu ngobrol sama Yesus. Lucunya ya, ini 2 pasal setelah pasal pertama tadi kan. Lucunya Nikodemus tuh nanya soal bagaimana sih tentang kerajaan Allah. Di situ Tuhan Yesus banyak menjelaskan soal lahir baru. Menjelaskan juga soal sampai di akhir soal keselamatan. Di ayat yang 16-nya bahkan kita sering baca ya ayat itu ya. Karena begitu besar, udah hafal, mantap. Kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, berarti kita sama-sama Kristen guys. Oke, menariknya perhatikan dengan baik. 2 ayat setelahnya, ayat 18 kembali membahas soal terang. Yesus kembali ngomong soal terang. Ini percakapan nih. Coba kita imajinasikan ya, kita lagi ngobrol sama atau profesor teologi deh ini. Ini Yesus lagi ngobrol sama profesor ahli Taurat orang Farisi namanya Nikodemus. Tapi dia bisa ngomong kata-kata yang luar biasa ini. Ya, ayat 18 sampai 20, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Ini bicara soal Mesias. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 19, kita sama-sama bacain yuk ayat 19 dengan suara yang keras. Karena ini problem individual kita. 1, 2, 3. Terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ya, terang di sini sebetulnya bukan hanya untuk menghibur kita. Maaf, saya pakai kata menghibur. Kadang-kadang Natal seperti hiburan, entertainment buat orang-orang Kristen. Ya, tapi harusnya terang itu juga mengekspos ada kegelapan apa sih yang ada dalam hidup kita. Karena di sini kata-katanya menyukai. Kadang-kadang mungkin kita menikmati kegelapan. Karena ini percakapan. Ya, so the deepest darkness, ya, kegelapan terdalam is not in events, but in human heart. Ini kegelapan terdalam. Perhatiin, ini orang profesor lagi ngobrol sama Tuhan Yesus ya, profesor teologi. Tapi Yesus berani ngomong soal lahir baru. Bahkan kalau ayat ketiganya ngomong, barang siapa tidak lahir baru, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Sadis Tuhan Yesus tuh kalau ngomong. Ayat 18 langsung ngomong, iya sih, tapi manusia lebih nyukai kegelapan. Jadi tanpa sadar, kegelapan itu individual sifatnya di dalam hati kita. Ya, kita tidak akan bisa jadi saksi dan terang sebelum kita memenangkan pertandingan di dalam. Dan perhatikan dengan baik statement saya ini. Kita nggak bisa memenangkan pertandingan di dalam sebelum kita tahu
Ya, apa yang kita hadapi di dalam ini. Beberapa bulan terakhir kita membahas juga, mungkin kalau nggak salah 1-2 tahun terakhir ini kita membahas soal berhala di hati. Ya, kita mengklasifikasikan ada 4 berhala di hati. Yang pertama adalah approval. Manusia itu membutuhkan validasi, pengakuan, penerimaan manusia. Kedua namanya status atau power. Dia butuh posisi, jabatan. Ya, itu berhalanya manusia. Butuh pencapaian dan sebagainya. Berhalanya ketiga apa namanya kontrol, pengendalian. Saya pengen punya kendali. Kalau kita lepas kendali apa? Kita mulai overthinking, kita nggak bisa tidur. Ngerasa kita kehilangan semuanya. Yang keempat apa? Kenyamanan. Ya, kita mengejar semuanya pakai atribut-atribut entah uang, entah posisi. Sebetulnya kita mengejar 4 hal ini. Ya, yang keempat tadi apa? Kenyamanan. Zona nyaman adalah segalanya. Ya, internet nggak ada kita stres karena nggak nyaman. Ya. Nah hari ini saya pengen coba share sesuatu yang lain. Sebetulnya gejala waktu itu sebetulnya mulai ada dalam hati kita. Kita juga muncul namanya musuh hati. Ya, musuh hati. Ada 4 musuh hati dari bukunya Andy Stanley. Ya, saya coba pelajari buku ini dari Enemies of the Hearts. Yang pertama adalah guilt, rasa bersalah. Misalnya kita agak gagal nih lagi mengendalikan anak kita. Penuh dengan rasa bersalah. Rasa bersalah selalu bilang ini, saya berhutang sama diri saya sendiri. Kayaknya saya kurang bagus nih menjaga keluarga saya dengan baik. Kayaknya dalam pekerjaan saya sepertinya saya salah ambil langkah. Keputusannya masalah saya. Sehingga merasa terus dihantui dengan rasa bersalah. Terus dihantui dengan rasa aku berhutang sama diriku. Jadi kalau dicerita lagi ngobrol panjang pasti kita sebutin momennya. Iya 7 tahun lalu, 15 tahun kemudian kita ngomong. Iya masalahnya 22 tahun lalu tuh. Gak bisa move on terus. Ya, momen itu membuat kita terus ada dalam rasa bersalah. Belum lagi bicara anger, you owe me. Selalu ngerasa orang-orang ini berhutang sama saya. Ya, pengennya marah terus. Kenapa? Nyalahin sana sini. Dia sih. Sebel sama orang, marah. Kalau orang yang dia sebel datang ke gereja, dia bisa bilang gini, ke gereja nih orang. Emang Tuhan Yesus terima orang macam gini? Ibadahnya diterima orang macam gini? Kagak lah. Siapa yang mau bina orang gini? Gua harus kasih tahu tuh pemimpin-pemimpin gereja. Orang kayak gini jangan dibina. Lebih baik kita binasakan. Sedap. Kadang-kadang karena kemarahan. Kondisi hati yang begitu gelap. Kita gak tahu kita lagi marah juga. Kita merasa benar aja sih. Penuh dengan pride, merasa diri benar. Ya. Belum lagi bicara greed. Saya selalu berhutang sama diri saya sendiri. Selalu merasa kurang. Kalau soal materi, kurang segini. Gaji segini, masih kurang. Bisnis segini kurang, tambah lagi. Kalau keluar uang, takut sekali kekurangan. Kenapa? Serakah. Ya, itu sering kali jadi problem juga toh. Musuh hati ini sering jadi problem nih. Ya, bagi beberapa kepemimpinan bahkan ada yang menyebutkan di Indonesia tuh kepemimpinannya gimana sih? Serakah musuh hatinya. Ya mungkin tanpa sadar aja sih. Digiring sedikit demi sedikit. Dalam hati selalu muncul kurang, masih kurang. Yang terakhir iri hati. Tuhan berhutang sama saya. Kok bisa sih Tuhan orang yang kayak gitu yang diberkati? Kalau lagi sama-sama single nih ya, kok bisa sih orang kayak gitu dapat jodoh duluan? Paling juga bentar lagi cerai. Asik, hatinya gitu loh. Ngomongnya gak keluar sih ke dalam diri sendiri. Kan kita suka ngobrol sama diri sendiri, betul gak? Kita sering ngobrol kan sama diri sendiri. Masa sih gitu? Ya gak apa-apa lah. Bersyukur kalau kita ngobrol sama diri sendirinya pakai Injil gitu kan. Iyalah Tuhan Yesus baik. Tapi kan kadang-kadang enggak, betul gak? Kita kalau ngobrol sama diri sendiri, macam gitu orang diberkati Tuhan. Macam gitu orang hoki banget kelakuannya. Seringnya seperti itu saudara. Perhatikan dengan baik. Dan kita menikmati keempat ini kadang-kadang. Orang, tadi bilang ini Tuhan Yesus, manusia menyukai kegelapan. Saudara bisa membayangkan kalau kita sekarang mati lampu selama 5 menit. Ya udah sih, saya teriak-teriak aja tanpa mic, betul gak? 15 menit gimana? Kalau 5 jam gimana? Tanpa listrik, gak bisa ngecas, gak ada internet. Maka dari itu waktu
Nabi Yesaya tulis, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Tuhan Yesus bicara soal manusia lebih menyukai kegelapan. Ibaratkan seperti kita ini berjalan tanpa listrik, tanpa lampu. Dikuasai sama rasa bersalah, sama rasa marah, kerakusan, iri hati. Dan kita menikmatinya. Akhirnya apa? Kita berlari dari gak kemana-mana ke arah gak kemana-mana. Bicara city light jadi terang. Wah, ntar dulu Tuhan. Karena kita tanpa sadar menyukai kegelapan. Tadi Tuhan Yesus bicara di Yohanes pasal ketiga. Ya. Jadi sebetulnya saudara, Yesus datang membawa terang. Itu sangat-sangat signifikan. Dan bisa dibilang gitu, we are craving for this. Kita tuh betul-betul lapar dan haus untuk itu. Kalau saudara kita hari ini ke arah Tuhan gak ada kehausan, begitu-begitu aja deh Tuhan. Bosan, ini Natal ke gue yang ke-40. Natal gue yang ke-30. Beritanya begitu-begitu mulu. Saudara, sadarilah betul. 4 hal ini aja sepanjang tahun ini. Betapa seringkali menguasai kita. Belum kita bicara pride, belum kita bicara lust, belum kita bicara soal kemalasan. Itu semua ada di hati kita yang gak sengaja. Ya, gejala-gejala lain. Tapi kita coba fokuskan ke 4 ini aja. Yang memang dasarnya ditulis, ada bukunya dan saya coba pelajari. Oh iya ya. So, jadi terang Tuhan sanggup. Katakan sama-sama sanggup. Menerangi hati kita yang mungkin gelap karena hal ini. Poin yang pertama ada the light that restores the heart. Terang yang terbit itu merestorasi hati kita terlebih dahulu. Amin. Ya, maka dari itu ayat berikutnya ini menjawab sekali. Tadi kan kita ayat 20 tuh, sekarang ayat 21 yuk kita lihat. Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ini masih percakapan sama Nikodemus nih ya. Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Ya, jadi barang siapa melakukan yang benar tuh apa sih? Firman Tuhan. Yang benar tuh jelas-jelas firman Tuhan, bukan apa kata hati kita. Ya, karena kata hati kita hari ini bisa rasa bersalah, besok bisa iri hati, lusa bisa serakah, 4 hari kemudian bisa marah-marah. Itu isi hati kita. So, do not follow your heart. But follow the word of God. Jangan ikuti kata hati kita. Kalau kata firman Tuhan jelas tidak berubah. Ya. Kerajaannya tidak tergoncangkan. Firman Tuhan tetap berdiri teguh. Dan itulah sebetulnya bahkan ada ayatnya pelita bagi jalanku. Ya. Terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Maaf, udah mulai sore. Oke. Firman, kebenaran adalah firman Tuhan. Nah, kita lihat tabel ini ya. Jadi waktu kita punya perasaan bersalah, terang firman Tuhan ada di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Balik lagi saudara baca buat diri sendiri ya. Karena kita sering ngobrol sama diri sendiri kan. Ngomong sama diri sendiri ya. Pengampunan dari Allah. Ini bicara apa? Setiap kita yang mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, maka ia akan mengampuni ya. Oleh karena itu kita akan menerima grace and forgiveness. Gospel renewal setiap hari ya. Kalau kita ingat kita banyak bahas soal grace, faith, repentance. Berimanlah kepada kasih karunia. Berimanlah kepada pengampunan. Jadi kita gak perlu merasa bersalah. Ya memang dulu gue salah sih. Gue gak bisa jaga keluarga gue dengan baik. Tapi gue tahu gue diampuni Tuhan. Tapi gue tahu hidup gue ini memang bukan untuk keluarga gue. Karena keluarga gue jangan jadi berhala gue. Kasian juga keluarga gue jadi berhala gue. Harusnya Tuhan adalah satu-satunya Allah. Ya, anger, bicara soal kemarahan. Ayatnya ada soal padamkan amarahmu ya. Jangan biarkan amarahmu di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Ya. Dan action plan-nya gimana? Kita proses emosi kita. Dan khotbahin ke diri sendiri gini. Ya ampun, saya yang bentuknya seperti ini aja, Tuhan maafin loh. Sebetulnya saya pun gak layak dimaafkan. Tapi saya yakin saya sudah menerima pengampunannya Tuhan. Oleh karena itu gak ada salahnya saya melepaskan pengampunan. Mengampuni susah atau mudah? Angkat tangan yang bilang mudah. Hebat, ada yang angkat tangan. Keren. Tuhan Yesus ada dalammu. Gak natural saudara.
Kenapa? Karena manusia pada dasarnya transaksional. Ya, lu baik, gue baru baik. Lu gak baik, gue juga enggak. Tapi karena Tuhan mengajarkan kita mengampuni, mengasihi. Bahkan hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Bicara soal mengampuni, itu berita Tuhan Yesus sekali. Tuhan Yesus mengampuni, bahkan waktu dia dianiaya, dia bilang ampunilah mereka. Ya, jadi kata kuncinya untuk orang yang penuh dengan kemarahan, dikit-dikit marah, apalagi kalau lagi lapar, banyak-banyak mengampuni. Bicara soal greed, keserakahan, cukupkan dirimu. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Action plan-nya apa? Banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak yang inget tuh yang baik-baiknya gitu loh. Ya, jangan yang inget yang kurang-kurangnya. Berikut lagi, mengutamakan kerajaan Allah, belajar melayani saudara. Oh enggak, saya gak mau melayani di gereja, saya melayani di luar. Yakin melayani di luar. Kita melatih yuk belajar melayani dulu di gereja. Karena saya pribadi sebelumnya kalau saya langsung nih melayani di luar belum tentu. Saya melatih diri, disiplin diri supaya benar-benar bisa belajar melayani dengan tulus. Ya, mulai di mana? Di gereja aja dulu. Di rumah Tuhan. Ya, belajar memberi, belajar berbagi gitu kan. Jealousy, iri hati. Menghargai identitas diri dan keunikan. Sama-sama katakan keunikan. Ada kadang-kadang setiap kita iri dengan sesama kita yang, dia pintar ngomong, dia jago investasi, dia ini, jago gambar. Saudara, bahkan di Alkitab, Rasul Paulus tulis soal tubuh Kristus. Gak bisa kita mata bilang ke tangan, gue gak perlu loh. Tangan bilang ke kepala, gue gak perlu loh. Gue pengennya mata semua, kan gak bisa. Kita sama-sama perlu apa? Bekerja sama, menghargai. Nah ini action plan yang bagus sekali ya. Ya, berhenti bandingkan race pribadi dengan orang lain. Mulai merayakan keberhasilan orang lain. Jangan bandingkan diri dengan yang lain saudara. Setiap kita punya perjalanan dengan Tuhan yang berbeda. Hargai itu, nikmati itu. Ya. Christ resurrection not only gives you hope for the future. Ya. It gives you hope to handle your scars right now. Jadi kebangkitan Kristus. Ini Tim Keller yang tulis, seseorang yang banyak merenungkan Injil. Ya, dia nulis kata-kata yang sangat indah ini. Jadi kita bisa loh. Coba bilang kiri kanannya, lu tuh bisa gitu. Bilang, lu tuh bisa maafin orang. Lu tuh bisa gak marah-marah. Lu tuh bisa sabar, lu tuh bisa, gak usah iri, gak usah lihat, bersyukur aja lagi. Jangan bilang, nanti gue ngebohongin diri gue sendiri. Enggak. Emang saatnya kita sangkal diri pikul salib. Bilang aja, iya hati gue sekarang lagi sebel sama orang itu. Tapi gue mau mengampuni karena firman Tuhan yang suruh. Saya mau menundukkan diri sama firman Tuhan. Bukan sama perasaan dan mood saya. Ya, it gives you hope to handle your scars right now. Poin kedua, terakhir. Baru kita bicara soal terang yang bersinar keluar. Setelah diri kita mengalami terang yang sesungguhnya, hati kita yang gelap. Baru kita bisa bicara memberkati keluar. Secara natural, makanya saya pakai kata natural. The light that naturally restore others. Ya, maka dari itu tadi Yohanes di pasal yang pertama bilang kan, saya ini saksi. Tapi saya memberi kesaksian bukan tentang saya kata Yohanes, tapi tentang terang. Bukannya itulah setiap kita, ya. Master plan setiap kita tuh gitu loh saudara. Ya, menyatakan terang. Enggak percaya? Oke, ada ayatnya, tenang. Matius, kita lihat Matius. Next. Nah, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca ini ayat terakhir 1 2 3. Terang dunia. Nyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini ayat ke-16 bagus sekali ya. Supaya terang kita tuh bercahaya, tapi yang dimuliakan bukan kita. Kenapa? Karena kita cuma saksi, cuma kurir. Cuman pengirim pesan. Yang penting apa? Pesannya. Yang dimuliakan siapa? Bapa yang di sorga. Amin. Jadi bukan kita. Kadang-kadang
Kita melihat kita yang perlu dapat spotlight nih. Gue dibilangin thank you kek gitu kan. Tenang, Christ is enough for us. Gak perlu ngambil-ngambil. Makanya ayatnya jelas, hendaknya terangmu bercahaya. Iya, kita bercahaya. Betul, kenapa? Karena terang yang sejati ada dalam hati kita, saudara. Ya. Terakhir, saya mau share gimana sih dalam keseharian sebetulnya. Saya pribadi adalah seseorang yang bekerja sebagai guru olahraga dalam 6 bulan terakhir ini, saudara. Mungkin kita bertanya-tanya gimana sih emangnya menyatakan terang itu supaya Bapa di sorga yang bercahaya. Kita orang memuliakan. Saya pribadi nanya sama Tuhan, kenapa saya bisa ada di sini? Saya nggak akan cerita panjang kenapa saya bisa ada di jadi guru olahraga. Tapi saya akan cerita aja apa yang coba saya lakukan selama 6 bulan ini. Saya mencoba dalam setiap sesi olahraga, saya memulai dengan doa, mengakhiri dengan doa. Belajar pakai prinsip-prinsip firman Tuhan. Soal berbagi, soal bekerja sama, soal jangan egois. Soal maafin, kalau lu kalah ya gak apa-apa, namanya pertandingan, permainan ada kalah dan menang. Minta maaf, ucapin selamat ya, rayakan keberhasilan orang lain. Hal simpel yang sebetulnya secara manusiawi kita mengerti itu yang benar. Tapi pengelolaan emosi ini gak selalu mudah. Ya, akhirnya suatu hari saya dapat email ya. Ada yang bilang bahwa ini seperti ada chapel, ada seperti kebaktian di dalam lapangan olahraga katanya. Dia ngomong ini, saya mau share bahwa setiap mulai kelas saya nanya ke murid-murid. Ya, sebetulnya gimana sih kamu bisa melihat Tuhan? Apa kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Salah satu murid ngomong, saya senang ada di pelajaran olahraga karena saya bisa belajar tentang Tuhan. Seperti ada di kebaktian setiap hari. Ya. Oh saudara, ini hal yang sangat sederhana. Mungkin setiap kita mikir, oh saya juga sudah melakukan kebaikan di tempat kerja. Pertanyaannya, apakah kita berdoa? Suatu hari saya juga pernah naik Grab ya, naik mobil Grab car gitu kan. Terus waktu saya ngobrol sama sebelahnya, tiba-tiba supirnya ternyata bisu dan tuli. Dan dia bukan orang Kristen, bisu dan tuli. Pada hari itu saya tiba-tiba berpikir, boleh gak ya saya doain dia? Hal sederhana kan, doa. Karena Yesus pun banyak mendoakan orang loh selama hidupnya di dunia ini. Saya doain dia. Anaknya bisu juga. Terus waktu saya bilang, ngobrolnya pakai WA, chatting. Karena dia gak ngerti kan. Terus saya nanya, bolehkah saya berdoa buat kamu? Terus dia gini. Gitu. Dia cuma bilang apa? Boleh gak anak saya biar bisa bicara? Tapi saya bilang sebenarnya, saya pendeta. Boleh gak saya doakan? Dan dia oke. Dan dia langsung ingat anaknya. Bayangkan analogi anak yang tunggal diserahkan oleh Tuhan kita. Betapa hati orang tua tuh selalu ada di anak. Dianya tuli dan bisu, dia gak bilang doain saya, enggak. Tapi saya doain dia. Saya doain dia. Apakah saat itu terjadi mujizat besar? Enggak juga sih. Tapi saya cuman belajar untuk jadi orang yang natural aja sih. Gak harus setiap minggu aja saya di sini di panggung ngomong-ngomong. Tapi bisa gak saya di luar keseharian saya? Bapak dimuliakan. Terangmu bercahaya. Amin. Ini foto saya yang sebelah, waktu saya jadi guru olahraga, 1 bulan pertama saya nanya, kenapa saya harus ada di tempat ini Tuhan? Siapa? Pertanyaan berikutnya siapa atau siapa yang harus saya layani? Tiba-tiba kurang lebih 2 minggu kemudian, orang tuanya dia selalu menghampiri saya. Boleh gak anak gue dilatih private? Saya bilang saya waktunya udah gak ada gitu kan. Karena weekend saya pelayanan, Senin sampai Jumat saya juga harus ngajar. Wah penuh lah. Datang lagi, ikutin aja waktunya ngikutin sebisanya. Di situ saya mulai nangkep, oh disinilah saya perlu menyatakan kerajaan Allah. Perhatikan, sederhana. Saya mulai bertanya dulu Tuhan, saya pengen dong terang saya bercahaya. Apakah saya suka merasa bersalah? Suka. Kalau saya tanya 4 musuh hati paling parah saya merasa bersalah. Tapi saya mau setiap hari, bayangin tadi, firman Tuhan dikhotbahkan ke diri saya. Sehingga akhirnya saya mulai berpikirkan untuk jadi terang buat orang lain. Dan saya ingat itu anak kelas 6 SD, tapi tingginya udah lebih tinggi dari saya saudara. Lebih tinggi. Dan memang pertumbuhan secara fisik luar biasa, tapi ada banyak kekurangan. Ada banyak ketidaksempurnaan dalam pertumbuhannya. Dan seringkali gak selalu cepat nangkap, bukan orang yang fast learner. Ya. Ini yang saya lakukan saudara. Secara private aja.
Setelah selesai latihan private, saya doain dia. Saya doain berdoa untuk pertumbuhan dia. Berdoa untuk pertumbuhan rohani, pertumbuhan mental, pertumbuhan intelligence, intelektual. Di dalam nama Yesus tumbuh dengan maksimal. Terus saya doain. Dia pun mungkin bingung. Tapi saya cuma percaya kuasa doa. Dan orang yang ada di samping saya itu, satu orang. Gak perlu banyak-banyak. Jadi saudara gak perlu berpikir, oh kalau misalnya jadi terang bercahaya itu depan 1.000 orang, 5.000 orang. No. Saya sama satu orang itu. Dan ini bukan sekolah yang besar juga. Sekali kelas paling ngajar 15 orang, 12 orang. Tapi maukah kita setia? Ya. Saat berikutnya, not everyone is called to be a star for the world. Gak semua orang dipanggil untuk jadi bintang, saudara. Some are meant to be a candle. Mungkin kita cuma jadi lilin. Ya, secara setia, faithfully lighting a single home. Secara setia menerangi satu rumah aja, satu rumah. Jangan buru-buru pengen jadi bintang, saudara. Bintang kadang-kadang malah susah masuk rumah. Karena terlalu besar kan. Tapi kalau lilin bisa masuk rumah. Ya, jadi pengertian kita waktu baca ayat Matius 5 ayat 16 tadi, mungkin untuk satu orang aja. Pastikan kita bisa kok setiap hari berinteraksi. Mulai dengan care dan mulai sadar bahwa terang yang ada dalam hati kita ini bukan hanya untuk entertain diri kita. Memberikan comfort buat diri kita, no. Tapi ada sejak creation Tuhan bilang berkuasalah. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sehingga kita bisa membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Slide terakhir, dan saya panggil tim worship boleh ke depan, kita mau sama-sama berdoa. Hidup Yesus. Natal, bicara soal kehidupan Yesus setelahnya kan. Menunjukkan bahwa terang sejati bukan hanya mengalahkan kegelapan di dalam hati. Ya, kegelapan di dalam hati perlu, karena kalau kita lagi gelap itu menular kan. Ya, pasti kita sering kan waktu kita sebel sama seseorang, kita cerita sama orang lain jadi sebel sama orang ini. Nah loh, tapi memancarkan pemulihan, bukan memancarkan kegelapan. Yesus gimana sih? Di tengah amarah, orang-orang marah sama Yesus. Orang-orang iri hati sama Yesus. Orang-orang serakah memanfaatkan Yesus. Ya, kita ingat cerita 5 roti 2 ikan bagaimana orang memanfaatkan Yesus. Yesus difitnah, Yesus disiksa. Tapi dia merespon dengan kasih dan kebenaran. Dalam kondisi Yesus paling sulit sekalipun, padahal dia 100% manusia. Yesus tidak hanya tetap kuat, melainkan ia apa? Membawa terang yang memulihkan. Menyembuhkan dan membebaskan. Itulah Tuhan kita. Waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus datang lagi. Memulihkan identitasnya, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dialah Tuhan yang patut kita ikuti. Dan dialah terang yang sejati yang patut kita saksikan kemana-mana. Kalau di sini ada marketing jago jadi sales, hey, kapan terakhir kita menceritakan tentang Yesus Kristus?